Pengemasan produk adalah proses merancang dan membuat wadah ataupun pembungkus produk supaya produk aman, menarik, mudah dipasarkan, serta mempunyai identitas. Selanjutnya ada manfaat pengemasan produk. Manfaat pengemasan produk dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi produsen dan manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi produsen adalah meningkatkan nilai jual, mengawetkan produk, serta memberikan informasi. Manfaat bagi konsumen diantaranya adalah memiliki value yang berbeda, memudahkan untuk dibawa kemana-mana, serta memiliki kelengkapan informasi yang lengkap dari kemasan produk. Berikutnya ada desain kemasan produk. Desain kemasan produk adalah proses membuat tampilan luar produk yang berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan, serta menjadikan alat promosi dan memberikan identitas pada produk tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi produk dari kerusakan. Yang kedua adalah untuk menarik perhatian para konsumen. Yang ketiga untuk memberikan identitas pada suatu produk. Dan yang keempat untuk memudahkan cara penggunaan, penyimpanan, serta cara pendistribusian suatu produk. Selanjutnya adalah daya tarik kemasan produk. Daya tarik kemasan produk adalah faktor yang membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Contohnya adalah produk yang mempunyai warna yang menarik, yaitu pada kemasan Coca-Cola. Coca-Cola mempunyai warna yang menarik, yaitu warna merah ikonik yang menggambarkan suasana semangat yang membara. Yang kedua adalah kemasan yang unik. Tentunya ada di botol Yakult. Botol Yakult mempunyai kemasan yang sangat unik, yaitu kemasan yang sangat minimalis, serta memudahkan para konsumen untuk meminumnya dan membawanya kemana-mana. Faktor lain yang menjadi daya tarik suatu kemasan produk adalah kemasan yang dapat digunakan secara berulang-ulang kali. Contohnya adalah pada tumbler kopi kenangan. Pada tumbler kopi kenangan ini, konsumen tidak hanya menggunakan satu kali, tetapi konsumen juga bisa menggunakannya secara berulang-ulang kali. Contohnya bisa untuk menyimpan air putih, es, jus, ataupun yang lain. Dan yang terakhir adalah kemasan yang memberikan kesan eksklusif. Contohnya adalah hardbox pada parfum. Hardbox pada parfum ini memberikan kesan yang sangat elegan, eksklusif, dan sangat mewah bagi para konsumennya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi desain kemasan produk. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah faktor yang membuat kemasan itu tidak boleh lebih mahal daripada produknya sendiri. Yang kedua adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi adalah faktor yang mengharuskan sebuah desain produk itu memuat informasi lengkap pada label produk. Contohnya adalah memuat informasi lengkap apa saja kandungan yang terletak di pada produk tersebut, cara penggunaannya, dan tanggal berapa produk itu akan kadaluarsa. Yang ketiga adalah faktor keamanan suatu produk. Tentunya produk tidak boleh hancur ataupun rusak karena kesalahan sedikit pun. Yang keempat adalah faktor ergonomis, yaitu faktor yang memudahkan para penggunanya untuk membawa produknya kemana-mana dengan mudah tanpa kesulitan. Yang kelima adalah faktor visualisasi, yaitu faktor estetika pada suatu kemasan produk. Dan yang terakhir adalah faktor proteksi, yaitu adalah melindungi produk pada saat pendistribusian berlangsung. Selanjutnya adalah tahapan perancangan suatu desain produk. Yang pertama adalah melakukan survei terlebih dahulu agar mengetahui apa saja yang konsumen inginkan. Yang kedua adalah membuat sketsa awal pada suatu desain kemasan produk. Dan yang ketiga adalah mewujudkan desain tersebut dengan cara membuat prototipe. Selanjutnya, jenis-jenis bahan untuk membuat kemasan produk. Yang pertama adalah logam. Logam biasanya digunakan pada kemasan kaleng, yaitu pada minuman soda.
Yang kedua ada kemasan kertas ataupun karton. Biasanya kemasan ini digunakan untuk box pizza. Yang ketiga adalah kemasan berbahan plastik. Kemasan ini sering digunakan pada minuman teh gelas ataupun susu UHT. Dan yang terakhir adalah kemasan yang berbahan alam. Contohnya adalah daun pisang yang biasanya digunakan untuk membuat lontong. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kemasan produk. Yang pertama adalah bentuk type. Bentuk type ini, cara penggunaannya adalah dengan cara dipencet saja, lalu produk akan otomatis keluar. Contohnya adalah pasta gigi. Yang kedua, ada kemasan yang berbentuk spray. Cara penggunaannya adalah disemprotkan saja, lalu produk yang ada di dalam akan otomatis keluar. Contohnya adalah pada parfum dan pembersih. Yang ketiga, ada produk dropper. Produk dropper ini biasanya seringkali digunakan pada produk serum wajah. Cara penggunaannya adalah pencet ujung bola pipet sebelum masuk ke dalam botol serum wajah, lalu ketika sudah masuk dan terendam oleh serum wajah tersebut, maka lepaskan bola pipet dan bola pipet pun akan langsung terisi dengan serum wajah. Dan yang kelima ada cup atau pot kecil. Biasanya kemasan ini diisi dengan sampel skincare. Berikutnya adalah jenis-jenis kemasan produk. Yang pertama adalah kemasan berdasarkan isi, yang kedua adalah kemasan berdasarkan frekuensi. Pada kemasan frekuensi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah disposable, yaitu kemasan yang hanya digunakan satu kali saja. Yang kedua ada multi-type, yaitu kemasan yang dapat digunakan secara berulang-ulang kali. Dan yang ketiga adalah semi-disposable, yaitu kemasan produk yang tidak disarankan untuk dibuang. Lalu selanjutnya adalah kesiapan kemasan produk. Yang pertama adalah produk pakai, yaitu produk yang siap untuk dipakai. Selanjutnya adalah rakit, yaitu produk yang dirakit terlebih dahulu baru bisa digunakan. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi pengemasan produk. Kesimpulannya adalah pengemasan produk mempunyai 2 fungsi vital, yaitu menjaga integritas produk dari kontaminasi kerusakan, serta menjadikan media pemasaran pertama yang efektif, serta memberikan identitas merek dan informasi yang lengkap kepada pelanggan.